Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Kepada yang terhormat Bapak Abu Jihad Plaza R. Eskom MTI, serta rekan-rekan mahasiswa semester 1 jurusan Sistem dan Teknologi Informasi kelas 1D Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah kita dapat melakukan presentasi melalui daring pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan keribaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 berkesempatan memaparkan hasil dari diskusi kami terkait bagian-bagian komputer. Di sini saya tidak sendiri, saya Birlilia Zahra Budi sebagai moderator sekaligus presentator pertama, lalu ada rekan saya, Rodia sebagai presentator kedua, lalu ada Meli sebagai presentator ketiga, lalu ada Winda sebagai presentator keempat, dan yang terakhir ada Ernita. Next, kita lanjut ke pemaparan materi. Yang pertama adalah layar komputer. Layar komputer ataupun monitor adalah perangkat output utama yang digunakan untuk antarmuka pengguna dari komputer. Semua interaksi visual yang dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer seperti penggunaan aplikasi, penjelajahan web, pengeditan file ditampilkan di layar ini. Seperti pada kesempatan kali ini adalah salah satu fungsi dari penggunaan layar komputer. Lalu next yang kedua, ada keyboard. Keyboard komputer adalah perangkat input utama yang digunakan untuk memasukkan data dan memberikan perintah kepada komputer. Keyboard terdiri dari tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, simbol, dan fungsi tertentu untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui perintah tertulis. Keyboard juga berfungsi untuk mengetikkan teks, mengontrol aplikasi, penjelajahan perintah, dan melakukan berbagai fungsi lainnya di dalam sistem operasi komputer. Next, yang kedua ada mouse. Mouse komputer adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar komputer dan melakukan berbagai perintah atau interaksi dengan sistem operasi dan aplikasi. Mouse bekerja dengan cara mendeteksi gerakan di permukaan datar dan menerjemahkan menjadi gerakan kursor yang ditampilkan di layar komputer. Dengan mouse, pengguna ataupun user dapat memilih objek, membuka aplikasi, menggulir halaman, dan melakukan klik ataupun gesekan untuk menjalankan perintah. Lalu next yang keempat, ada motherboard atau disebut juga dengan papan induk. Adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat koneksi antar semua perangkat keras hardware komputer. Ini juga menghubungkan dan mengkoordinasi komunikasi antar berbagai bagian komputer seperti prosesor, memori ataupun RAM, kartu grafis, hard drive, dan perangkat input ataupun output lainnya. Semua komponen ini terhubung langsung melalui slot konektor yang ada pada motherboard atau papan induk. Bisa dilihat di animasi gambarnya. Nah, ini juga menyediakan jalur data untuk komunikasi antar perangkat dan menyediakan daya untuk komponen-komponen tersebut. Next akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu Rodia. Kepada dia, saya persilakan. Baik, di sini saya atas nama Rodia dengan NPM 24592010. Di sini saya sebagai presentator kedua akan memberikan penjabaran dari deret tadi. Selanjutnya di sini ada menara PC atau yang sering disebut casing komputer atau casing adalah wadah atau pelindung yang digunakan untuk menampung dan melindungi seluruh komponen komputer seperti motherboard, prosesor atau CPU, kartu grafis, memori atau RAM, hard drive,
dan power supply unit. Menara PC juga berfungsi untuk menyediakan aliran udara yang baik, menjaga komponen tetap dingin, dan memastikan bahwa semua komponen komputer terlindungi dari debu, kerusakan, dan gangguan eksternal lainnya. Menara PC berfungsi sebagai rumah bagi perangkat keras komputer, memastikan komponen terpasang dengan aman dan terorganisasi. Selain itu, casing juga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan mengganti komponen perangkat keras jika diperlukan. Selanjutnya di sini ada CPU atau Central Processing Unit. Adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak dari sistem komputer. CPU bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan data dan menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh program komputer. Setiap tugas atau perintah yang dilakukan oleh komputer, mulai dari perhitungan matematika, hingga operasi kompleks seperti rendering grafis atau menjalankan aplikasi, semuanya diproses oleh CPU. Selanjutnya ada kartu VGA, yaitu kartu grafis, atau sering disebut juga sebagai kartu atau grafis processing unit, adalah komponen komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah dan menghasilkan tampilan grafis pada monitor. Kartu VGA menerima data dari CPU dan mengubahnya menjadi gambar atau video yang dapat dilihat oleh pengguna di layar. Dalam sistem komputer, kartu grafis memainkan peran penting dalam menghasilkan visual, baik itu untuk aplikasi sehari-hari, gaming, desain grafis, editing, video, atau aplikasi berat lainnya. Materi selanjutnya ada kamera web. Kamera web adalah perangkat keras yang digunakan untuk menangkap gambar atau video secara langsung dan mentransmisikannya ke komputer atau jaringan. Kamera ini biasanya terhubung ke komputer melalui kabel USB atau secara nirkabel dan sering digunakan untuk video call, konferensi video, streaming, serta perekaman konten digital. Kamera web sering digunakan di laptop atau desktop untuk berbagai aplikasi komunikasi dan kreativitas digital. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu Meli Aprilia. Saya Meli Aprilia Pertiwi dengan NPM 2459 akan melanjutkan materi yaitu RAM atau Memory Access Acak. RAM atau Random Access Memory atau Memory Access Acak adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. RAM memungkinkan data untuk diakses secara acak, artinya data dapat dibaca atau ditulis dalam waktu yang sama tanpa urutan tertentu. Pentingnya RAM, semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi dan data yang bisa dijalankan secara bersamaan, yang meningkatkan kinerja komputer. Selanjutnya, speaker. Speaker adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara. Speaker menerima sinyal audio dari perangkat seperti komputer, ponsel, atau televisi, kemudian mengubah menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Fungsi speaker yang pertama menghasilkan suara. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi suara yang bisa didengar. Yang kedua, menikmati audio, digunakan untuk mendengar musik, efek suara, dan percakapan dalam aplikasi seperti video call. Yang ketiga, komunikasi, memungkinkan komunikasi suara dalam aplikasi panggilan atau konferensi video. Keempat, menyimpan suara, digunakan dalam sistem suara untuk menyampaikan informasi di tempat umum atau acara. Selanjutnya, kipas komputer. Kipas komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mendinginkan komponen-komponen dalam komputer seperti CPU, GPU, dan power supply agar tidak terlalu panas saat beroperasi. Kipas ini berfungsi untuk menjaga suhu perangkat tetap optimal dan mencegah kerusakan akibat overheat. Fungsi kipas komputer yang pertama mendinginkan komponen. Kipas membantu menjaga suhu CPU, GPU, dan komponen lain agar tetap dingin dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, mencegah overheat. Dengan mendinginkan komponen kipas, mencegah terjadinya overheat yang dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan kinerja. Ketiga, meningkatkan kinerja. Suhu yang stabil memungkinkan komponen beroperasi dengan efisien sehingga meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya, satu daya atau power supply unit PSU adalah perangkat keras dalam komputer yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber
listrik utama, misalnya stop kontak, menjadi arus DC atau arus searah yang dibutuhkan oleh komponen komputer seperti motherboard, CPU, hard drive, dan kartu grafis. Fungsi catu daya yang pertama mengubah tegangan listrik. Mengubah tegangan AC arus bolak-balik dari sumber listrik menjadi tegangan DC yang stabil untuk digunakan oleh komponen komputer. Yang kedua, mendistribusikan daya. Menyalurkan daya ke komponen-komponen komputer dengan berbagai tingkat tegangan yang sesuai. 3. Melindungi sistem catu daya. Dilengkapi dengan proteksi untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan arus listrik atau kekurangan daya. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Winda. Perkenalkan, saya Winda Siniknya dengan NPM 2459201012. Saya akan melanjutkan presentasi. Kabel HDMI. Kabel HDMI atau High Definition Multimedia Interface adalah kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal audio dan video berkualitas tinggi antara perangkat elektronik seperti komputer, televisi, proyektor, dan perangkat media lainnya. Fungsi kabel HDMI menghubungkan perangkat seperti komputer, konsol game, atau komputer media ke televisi atau monitor untuk menampilkan gambar dan suara. Yang kedua, transmisi audio dan video berkualitas tinggi. Menyediakan transmisi audio dan video dalam format digital tanpa kompresi untuk menghasilkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Yang ketiga, mendukung resolusi tinggi. Kabel HDMI mendukung resolusi hingga 4K dan bahkan 8K pada beberapa versi, memungkinkan tampilan gambar yang sangat jelas dan tajam. Selanjutnya ada mini PC. Fungsinya menyediakan kinerja komputasi yang lebih kecil dan kompak dibandingkan dengan desktop biasa. Selanjutnya, desain menampung komponen penting dalam faktor bentuk yang kecil, ideal untuk ruang terbatas. Kasus penggunaan cocok untuk kantor kecil, pusat media rumah, dan penelusuran web umum. Cocok untuk kantor kecil, pusat media rumah, dan penelusuran web umum. Selanjutnya ada kabel VGA. Kabel VGA atau Video Graphic Array adalah salah satu jenis kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal audio analog dari perangkat pengirim, seperti komputer, laptop, atau perangkat lainnya, ke perangkat penerima seperti monitor atau proyektor. Kabel ini pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987 untuk standar tampilan grafis komputer dan telah menjadi salah satu koneksi video yang paling umum digunakan untuk waktu yang lama. Kartu Wi-Fi PCI. Kartu Wi-Fi PCI adalah perangkat keras yang dipasangkan di slot PCI atau Peripheral Component Interconnect pada motherboard komputer untuk memberikan kemampuan koneksi nirkabel atau Wi-Fi. Komputer ini memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi, memungkinkan akses internet tanpa kabel. Fungsi kartu Wi-Fi PCI. Yang pertama, koneksi nirkabel memberikan kemampuan untuk menghubungkan komputer ke jaringan Wi-Fi tanpa perlu kabel Ethernet. Yang kedua, mengakses internet. Memungkinkan komputer untuk mengakses internet melalui jaringan Wi-Fi di rumah, kantor, atau tempat umum. Yang ketiga, kecepatan tinggi. Banyak kartu Wi-Fi PCI mendukung standar Wi-Fi terbaru, memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Saya Ernita dengan NPM 2459201064 akan melanjutkan materi. Pembaca DVD. Definisi pembaca DVD adalah perangkat keras yang digunakan untuk membaca atau memutar cakram DVD digital versatil disk pada komputer atau perangkat lain. Pembaca ini dapat membaca data yang tersimpan di dalam DVD seperti film, musik, atau file lainnya. Fungsi pembaca DVD adalah 1. Memutar file dan musik menggunakan
digunakan untuk menonton film atau mendengarkan musik yang disimpan dalam format DVD. 2. Membaca dan menulis data. Selain membaca, beberapa pembaca DVD juga dapat digunakan untuk menulis data ke cakram DVD, seperti menyalin file atau membuat cadangan data. Kabel DVD. Kabel DVD adalah kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal video digital atau analog dari perangkat sumber seperti komputer atau laptop ke perangkat tampilan seperti monitor atau proyektor. DVD dirancang untuk memberikan kualitas gambar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel VGA tradisional. Fungsi kabel DVD adalah 1. Transmisi video berkualitas tinggi. Menyediakan sinyal video digital yang memungkinkan tampilan gambar lebih jernih dan tajam. 2. Mendukung resolusi tinggi. Kabel DVD mendukung resolusi tinggi seperti 1080p dan dapat mendukung hingga resolusi 4K pada beberapa versi. Modem USB. Modem USB adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke internet melalui jaringan seluler atau broadband menggunakan koneksi USB. Modem ini mengubah sinyal data dari operator telekomunikasi menjadi sinyal yang bisa diterima oleh perangkat komputer. Fungsi modem USB adalah 1. Koneksi internet. Menghubungkan perangkat ke internet melalui jaringan seluler atau broadband, baik 3G, 4G, atau LTE. 2. Portabilitas. Karena menggunakan koneksi USB, modem ini mudah dibawa dan digunakan di berbagai perangkat laptop, PC, tablet yang dimiliki port USB. Printer. Printer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak teks, gambar, dan grafik dari komputer atau perangkat lain ke media fisik, seperti kertas. Printer mengubah data digital menjadi format fisik yang bisa dilihat dan digunakan oleh manusia. Fungsi printer adalah 1. Mencetak dokumen. Printer digunakan untuk mencetak dokumen teks, laporan, atau artikel dari aplikasi pengolah data. 2. Mencetak gambar dan foto. Printer memungkinkan mencetak gambar atau foto dengan kualitas tinggi, baik untuk pengguna pribadi maupun profesional. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kritik dan saran, kami persilakan untuk mencantumkan pada kolom komentar. Semoga kritik dan saran bisa menjadi bahan perbaikan kelompok kami dan kelompok selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya Berlia Zahra Budi selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.